Shalom teman-teman, Shalom, shalom. shalom ya, damai sejahtera bagi Shalom. kamu sekalian ya. Damai sejahtera itu luar biasa sangat pentingnya teman-teman di tengah-tengah ketidakpastian ya. Ketika kita ketika kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada damai sejahteranya Kristus, maka kita akan sanggup bertahan gitu. Kita akan sanggup bertahan ya, di tengah-tengah perhelatan perhelatan hidup kita setiap hari ya. Saudara pasti ingat kapan terakhir kali khawatir kan? Kapan terakhir kali gelisah? Kapan terakhir kali diliputi oleh ketakutan? Ya. Kalau sampai hari ini, kalau sampai hari ini saudara ada sebagaimana saudara ada seperti Tuhan kehendaki, maka itu satu refleksi yang penting sekali untuk diambil lesson learn atau pelajaran daripada situ. Ya. Itu penting sekali kan? Kita lewati ada banyak peristiwa di dalam kehidupan. Bagaimana kita bisa kuat melewati? Nah, itu penting sekali untuk kita pelajari, ya. Tapi teman-teman, pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari kehidupan itu sifatnya kemuliaannya itu sementara, gitu. Kemuliaannya sementara. Dan dipakai juga untuk hal-hal yang hasilnya juga sementara, ya. Misalnya ya, Bu Nelsi udah S1, Pak. Udah, Bu. Udah S udah S1. Bilang aja, Udah. Bu. S2, masih? Kenapa pas S2? SPD. Oh, Ya, udah SPD. Oh, oke. Oh, bentar lagi kayak Pak Joni tuh MPD. Joni, Joni Kilapong MPD. Nah, jadi apa tuh teman-teman ya? Kita belajar, kita bisa uh, mendapatkan ilmu, gitu ya, ilmu. Dan kita pakai untuk mengatasi uh, rumput duri dan semak belukar dalam kehidupan, gitu. Ya, gitu pastinya begitu. Tapi berakhir dengan kefanaan loh, ya, berakhir dengan kefanaan. Uh, semuanya akan semuanya akan berlalu dan tidak mempunyai bekas gitu. Itu uh, itu kita harus selalu renungkan di dalam hidup kita ya, bahwa jangan sampai kita melewati kehidupan ini seperti apa? Seperti roller coaster gitu kan, turun naik aja, atau yin yang ya, hitam putih gitu ya. Jadi kalau ada orang yang sedang sedih, dia bilang nggak apa-apa, sebentar lagi mungkin badai berlalu toh, gitu. Saudara kalau ada di atas angin, istilahnya gitu ya, kalau ada di atas angin, artinya kalau mau keluarin uang dari dompet itu dia nggak perlu lihat-lihat, nggak perlu hitung-hitung, itu lagi di atas angin. Nah, saudara tidak perlu sih, tidak terlalu perlu untuk memperhatikan hal-hal ini gitu. Tapi menurut statistik itu hanya 3% orang seperti itu di dunia. 3%. Ya. Hanya 3%, dan biasanya yang 3% itu nggak ikut sum-sum seperti ini ya. Dia juga nggak ikut spiritual pool juga, biasanya nggak ikut kumpul-kumpul rohani juga nggak. Karena
mereka menganggap bahwa karena sukar, Alkitab berkata memang sukar, gitu, sukar. Kenapa sukar? Karena dia sudah memiliki satu Kenyamanan. kenyamanan, begitu, comfort zone, gitu. Mereka memiliki comfort zone, dan comfort zone itu akan membuat diri untuk nyaman, gitu, dengan rutinitas yang sudah terselenggara atau terencana, gitu. Nah, bersukacitalah, saudara ya, kalau kamu ada di dalam berbagai-bagai pencobaan, ya, bersukacita. Karena di dalam keadaan seperti itu, hari Selasa ya, Pak Roni sampaikan tidak mudah untuk memiliki introspeksi diri, ya, memiliki review atau melihat keadaan diri kita kalau kita lagi di atas angin. Itu tidak mudah, gitu. Nah, tapi Yakobus berpesan, gitu ya, bahwa bersukacitalah kalau kamu ada di dalam berbagai-bagai pencobaan. Petrus bilang bergembiralah, bergembiralah, sekalipun kamu ada di dalam penderitaan, ya. Dari mana saya dari mana saya berangkat dan kemana saya mau membawa saudara malam hari ini? Pasti kita berangkat dari di mana saudara ada, ya kan? Nggak tiba-tiba pindah tempat, gitu kan? Pasti dari mana saudara ada, gitu. Saya akan membawa saudara untuk melintasi, ya, melintasi kehidupan ini, ya. Dan kemana saya akan membawa saudara? Ke akhir di belakang langit biru, ya, di belakang langit biru. Nah, teman-teman, kalau kita mengerti mengenai kehidupan ini, ya, kita sering ya, kita sering larut dalam rutin, gitu, dalam rutinitas. Dan Alkitab mencatat begini ya, Efesus pasal 2 bilang bahwa dunia ini, ya, dunia ini tuh dalam keadaan tersesat, dan manusia itu, dunia ini dalam keadaan tersesat, dan manusia itu hatinya bengkok, gitu, hatinya bengkok, ya, sehingga kita harus ya, kita harus mengambil satu sikap, gitu, kita harus memberikan respon terhadap kehidupan itu. Nah, teman-teman, kalau ada yang bisa baca ya Filipi pasal Filipi pasal 2, Filipi, di dalam Filipi ya, Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 sampai 16. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai 16. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus.
bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Saudara pasti bergumam dalam hati kan, ini Pastor Hans ini setiap malam omong-omong tuh Yerusalem baru, kita Jakarta saja belum injak gitu ya misalnya ya. Atau kalau Pak Tadus udah ya, oh ini Singapura saja belum injak terus ngomong Yerusalem baru. Kita tuh bisa begitu, kita bisa bergumam dalam hati begitu. Tapi teman-teman tahu nggak? Hanya firman Allah yang hidup itu, yang benar-benar bisa yang sudah terbukti dan akan terus membuktikan diri sekalipun segala sesuatu ini akan hilang lenyap, itu akan bertahan sampai akhir. Nah, itu yang harus benar-benar kita kerjakan. Kita benar-benar harus kejar. Makanya kalau saudara perhatikan ayat ini ya, ini saya mengambil waktu di depan sedikit ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan gitu. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah. Jadi jelaskan di sini itu statusnya sudah jelas sebagai anak-anak Allah. Seperti kita jalani hari-hari di dalam kehidupan kita. Ya. Dia katakan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Ya, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah dunia. Dunia yang apa? Yang bengkok hatinya dan sesat ini. Saudara perhatikan kalimat berikutnya ya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara kalau perhatikan ayat-ayat ini sangat erat kaitannya loh dengan beberapa di dalam Alkitab ya. Kita bandingkan dengan Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai 28. Ada satu lagi. Ayat 16. Oke. Jadi teman-teman, semua cerita kita ini ya adalah kebenaran, dan kebenaran itu satu hari itu akan benar-benar membuktikan dirinya. Ya. 2 Petrus pasal 3 katakan gini loh saudara. Kalau segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang mempercepat kedatangan. Ya. Dan kita ini katanya apa? Menanti-nantikan langit baru dan bumi yang baru di mana ada kebenaran. Nih loh saudara. Kita itu pasti selesai dari dunia ini. Ya. Adalah waktu-waktu di dalam hidup saudara yang saudara itu nyerempet atau tidak jauh dari garis maut. Pasti ada. Saudara ingat-ingat. Ya. Hampir mati kata orang kan gitu.
Nah, sebenarnya keadaan-keadaan itu sangat membantu, sangat menolong. Suasana itu, situasi itu sangat menolong orang untuk benar-benar menemukan hidup ini sesungguhnya diinginkan Allah, diinginkan Sang Pencipta itu kemana gitu. Diinginkannya kemana. Nah, perspektif yang sempurna mengenai skenario dari Sang Pencipta itu adalah ketika kita bicara Yerusalem baru, yaitu apa? Yaitu kemah Allah yang ada di tengah-tengah manusia. Dan Allah itu berdiam di antara mereka selama-lamanya. Itu adalah kesempurnaan dari rencana itu. Kesempurnaan dari rencana itu. Nah, perjalanannya itu, saudara, perjalanannya itu adalah jejak. Nah, jejaknya tidak mudah. Bahkan saudara tahu, kalau hati orang tidak diangkat selubungnya, artinya hatinya itu diberi mata, hatinya itu diberi mata untuk terang dapat melihat itu, betapa besarnya pengharapan yang ada di dalam panggilan itu, nggak bisa. Makanya kalau saudara lihat, baca Kolose pasal 1 ayat 26 dan 27, coba baca sebentar. Ya, sambil mengantar kita situ. Kolose pasal 1 ayat 26 dan 27. Kolose 1 ayat 26 27, yang yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi rupanya Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu rahasia. Rahasia. Nah, kalau kita ingat kemarin ya, 2 Korintus 3 ayat berapa? Ayat 14. Kristuslah yang menyingkapkan. Jadi kalau tidak ada jejaknya Kristus, tidak dapat sampai ke situ. Dan saudara tahu, jejak Kristus ini itu yang menyingkapkan jejak iman Abraham. Coba teman-teman baca Roma pasal 4 ayat 12. Roma pasal 4 ayat 12. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Jadi imannya Abraham itu ada jejaknya. Dan jejak iman Abraham itu, saudara baca ya, Roma pasal 4 ayat 3, 23 sampai 25. Roma pasal 4 ayat 23 sampai 25. Karena Roma pasal 4 ayat yang ketiga, terus 23, 24 dan 25. Perhatikan ayat 3-nya dulu. Ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke, jadi karena Abraham percaya, jadi diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat 23 sampai 25. Ayat 23, kata-kata itu yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita
dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Amin. Ya, jadi saudara ingat, Injil kepada Abraham bunyinya apa? Melalui engkau, bangsa-bangsa akan diberkati. Melalui keturunanmu akan diberkati. Kan? Nah, Allah bekerja melalui Abraham. Nah, apa yang Allah kerjakan di dalam Abraham? Tentu saja Allah menjamah hatinya Abraham, ya, dengan kedaulatannya dia. Dan Abraham dikatakan apa? Karena dia percaya, maka itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Tetapi hari ini saudara bisa lihat kan, di ayat 23 dikatakan bukan hanya kepada Abraham hal itu diperhitungkan. Jadi ada pola iman yang persis sama nih, saudara. Ya, ketika engkau percaya maka itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Tetapi ayat 24 dan 25 katakan yaitu Allah yang apa? Yang mengutus Yesus, yang membangkitkannya, ya, yang memuliakannya, Kristus ini. Nah, dialah yang menyingkapkan rahasia itu. Rahasia yang membawa orang kepada kemuliaan. Saudara, sekarang bisa tangkap nggak tuh? Rahasia apa sih yang dibawa Kristus untuk sampai kepada kemuliaan? Ya. Jadi ada Injil Abraham, ya, yang kemudian oleh keturunannya, dan yang dimaksudkannya adalah Kristus, ya, itu membawa berkat bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa-bangsa. Makanya Wahyu pasal 7 ayat 9, dan aku melihat sekumpulan orang banyak yang tak terhitung banyaknya dari segala suku, bahasa, kaum dan bahasa, ya, dari segala bangsa, kaum, bahasa, ya, datang kepada Tuhan, berdiri di depan anak domba, ya. Jadi melalui engkau, yaitu keturunanmu, bangsa-bangsa diberkati. Orang datang pada Tuhan, ya. Orang datang pada Allah. Mereka berdiri di depan anak domba. Karena ada Abraham yang kemudian melalui keturunannya berita ini disampaikan. Nah, berita ini orang nggak tahu lewat siapa. Keturunannya yang dimaksudkan bukan banyak orang, tapi Kristus satu orang yang dimaksudkan. Nah, Injil punya cahaya. Akhirnya Injil yang Abraham tadi sampai juga nih ke bangsa-bangsa. Dan cahaya Injil itu adalah kemuliaan Kristus, kan? 2 Korintus 4 ayat 4. Ya. Jadi saudara bayangkan, Injil itu sampai kepada Abraham, kabar baik dari Allah memanggil umatnya melalui Abraham. Dan melalui dia, yaitu keturunannya, bangsa-bangsa akan diberkati. Dan yang dimaksud keturunannya bukan banyak, tapi satu, itu Kristus. Ya, itu Kristus. Injil ini akhirnya di dalam Kristus itu memancar, saudara. Ada terang. Cahaya Injil itu adalah kemuliaan yang adalah kemuliaan Kristus. 2 Korintus 4 ayat 4, kan? Makanya ayat 6-nya itu menarik, saudara. Dari dalam gelap terbit terang. Wah, itu luar biasa. Jadi Kristus yang menyingkapkan rahasia itu dulu. Makanya tadi kalau Kolose 1 ayat 26-27 ya, itu tersembunyi bagi bangsa-bangsa gitu. Turun temurun. Ini kemudian disingkapkan gitu. Yaitu apa? Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, saya sedang merunut nih sekarang nih. Kalau saudara perhatikan, cerdas, teliti melihatnya, saudara akan bisa bercerita sejak Allah memanggil Abraham, pertama kali itu adalah Injil, sampai melihat bagaimana sang Halik itu, pencipta satu-satunya itu, ya, yang ada di dalam kemuliaan itu, memanggil orang di dalam Kristus untuk datang kepada kemuliaannya. Bagaimana ceritanya? Bagaimana skenarionya? Dan kita, saudara, kita ini nggak punya hidup yang exciting gitu ya. Kalau
Saudara, saya kasih tahu rahasia itu ya. Kalau tidak di dalam itu tuh, nggak akan punya hidup yang exciting. Nggak akan punya, saudara. Semua pencapaian, saudara, semua pencapaian. Katakanlah itu pesta. It's going to be over. Akan berakhir. Kalau ada orang yang punya jabatan, berakhir. Kalau punya nih ya, saudara ya, titik puncak prestasi, berakhir, saudara. Kalau sampai manusia bilang tidak berakhir, kematian akan mengakhirinya. Pes. Set. Ya. Selesai itu, saudara. Selesai, benar, selesai. I'm going to tell you this. Inilah kabar baik yang sesungguhnya. Inilah kabar baik yang sesungguhnya, bahwa di balik semua kefanaan itu, saudara, ada titik, ada cahaya, ada titik yang bercahaya itu, yang tersembunyi loh bagi bangsa-bangsa. Makanya 2 Korintus pasal 3 ayat 15-16 bilang, sampai hari ini kalau mereka baca itu perjanjian lama, yaitu kitab Musa, kalau tanpa Kristus maka mereka tidak tersingkapkan. Hati mereka terselubung gitu. Pikiran mereka tumpul gitu. Karena apa? Dibutahkan oleh ilah zaman. Nggak bisa gitu. Wah, iblis dengan sekutunya, dengan semua sistematika Babel besar itu, saudara, sangat mampu. Ribuan tahun pengalaman dalam banyak dimensi itu, saudara, itu mampu untuk membuat kita sesat gitu, membuat kita itu lupa diri, membuat kita itu tidak dapat melihat itu, ya. Nina Bobo digendong oleh dunia, ya. Di sini senang, di sana senang, ya. Ya. Keadaannya itu terkunci gitu, saudara. Jadi segala sesuatu nih, saudara ya, pasti over, pasti berakhir gitu. Makanya saudara dan saya itu ya, hari Selasa ya kemarin ya, kita diskusi itu ya. Apa yang membuat ya orang merasa mengeluh atau tertekan di dalam batin tuh? Sebenarnya 2 Korintus pasal 5 itu ya, tempat tuh menjelaskan sebenarnya kan. Karena apa? Karena tarik-tarikan ya. Mau yang baru, tapi nggak mau lepas yang lama, kan gitu. Itu yang membuat tense atau tekanan itu muncul gitu, ya. Nah, berdamailah dengan diri sendiri, gitu. Orang hanya bisa berdamai dengan diri sendiri itu kalau apa? Kalau dia dipenuhi oleh kebenaran. Sungguh, ya, itu jalan satu-satunya. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, ya. Dan itu di situ timbul ketentraman. Gitu. Memang demikian, kuncinya begitu. Dan yang menarik, saudara, di batas akhir tuh, saudara, ketika kita mau over dari dunia ini, dia tetap sama, dia tetap sama. Haleluya. Dia tetap sama. Dia tidak berubah. Kalau ini, saudara ya, kalau dia tuntun engkau lewat itu, ya, hal-hal di dalam kehidupanmu sehari-hari gitu ya, hal-hal kecil, mungkin hal-hal yang kompleks, dia menuntun, menghibur, dia mengangkat, dia menopang, dia melengkapi, dia meneguhkan, saudara. Even di titik akhir ya kehidupan, dia tetap sama. Melintasi alam baka itu dia menggendong. Dan saudara, yang menarik begini, yang lain hilang, yang lain tidak ikut, yang lain lepas, tidak bisa ikut. Dari waktu kosmis masuk ke dalam everlasting, ke dalam kekekalan. Tapi kebenaran itu, orang yang mati di dalam Tuhan beristirahat, dan perbuatannya, perbuatan yang mana? Perbuatan-perbuatan kebenaran yang berdiri di atas kebenaran itu menyertainya sampai ke dalam Firdaus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya nanti, tetapi sejak di sini saudara bisa mengalami yang namanya kelegaan itu. Coba baca Kisah Para Rasul 3 ayat 20.
Kisah 3 ayat 20. Kisah 3 ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Ulang, bisa diulang sekali lagi. Agar Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Nggak jelas, Mira. Kisah 3 ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Jadi di bagian pertama dikatakan apa? Agar Tuhan mendatangkan Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Waktu kelegaan. Ya. Jadi agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi di ayat 20 berkata waktu kelegaan, terus di ayat 21 bicara mengenai waktu pemulihan. Jadi sebelum waktu pemulihan harus ada waktu kelegaan. Coba sekarang sambung ya, 20 dan 21. Ini urutannya nih. Jadi kita tidak hanya kan kapan waktu pemulihan itu, Saudara? Saya tanya ulang nih. Kapan sih waktu pemulihan itu? Satu-satu. Oke, Mira dulu. Kapan waktu pemulihan itu? Ketika segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wah, bagus. Catat. Mantap. Itu jawaban satu-satunya ya. Jadi, waktu pemulihan itu adalah, kita bilang, ya waktu hati saya pulih. Bukan. Waktu pemulihan itu adalah ketika segala sesuatu yang lama itu berlalu dan yang baru itu datang. Ya, Wahyu pasal 3, 21 ya. Ayat 3 dan 4 ya. Itu waktu pemulihan itu. Nah, makanya kan di Kisah pasal 3 ayat 21 ini dikatakan, dan Kristus itu harus tetap ada di surga sampai waktu pemulihan itu terjadi. Nah, tetapi sebelum itu ayat 20 kan lebih menarik karena kita kan belum nyampe ke situ. Ya. Ayat 20 katakan, coba ada seorang lagi yang baca yang lebih jelas ya. Kisah Rasul 3 ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Ini saudara, Petrus khotbah tuh. Jadi dia kan lega tuh ya, dipenuhi Roh Kudus kan yang tercurah pada hari itu. Dan dia bilang agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan itu. Orang yang tidak ketemu dengan timing itu, dengan momen itu waktu kelegaan. Wah, memang dunia ini tuh tidak mudah, saudara, untuk dilewati. Ya, lanjut Pak Tadus. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ya. Nah, teman-teman, jadi kita tahu memang ya bahwa tujuan akhir dari semuanya adalah waktu pemulihan itu, yaitu ketika segala sesuatu yang lama itu berlalu dan yang baru itu datang. Yang baru itu datang artinya apa? Ya, yang baru itu datang artinya apa? Yang baru itu datang artinya apa, teman-teman? Apa yang paling saudara bisa baca? Yang baru itu datang artinya? Kita jelasin kemarin. Kemuliaan itu menerangi semuanya. Kan? Kemuliaan itu menjadi suasana dari semuanya. Kota itu penuh dengan kemuliaan. Itu kan yang baru. Yang baru kemuliaan itu. Dan kenapa bisa kemuliaan itu satu-satunya yang bisa hadir di situ? Kenapa, saudara? Ini menarik nih. Kenapa kemuliaan itu satu-satunya yang memenuhi? Kan ya,
Wahyu 21 ayat yang ke 20 ayat yang ke-10 ya. 21 ayat 10 kan. Kota itu dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Ayat 10 apa 11? Ayat 11. 11. Kota itu dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti gambaran yang didapatkan yang apa? Kemuliaan itu apa tuh? Kemarin yang kita jelaskan. Ya. Kenapa dikatakan penuh dengan kemuliaan? Karena di sanalah sumber mata air kehidupan. Nih, coba tangkap nih teman-teman ya. Makanya waktu orang berdosa dibilang dia kehilangan kemuliaan Allah. Karena dia mati, walaupun bukan fisik kan, ini dia mati. Kamu mati, ya. Kamu mati, ya. Kejadian 3 ayat 17. Kamu mati. Kamu kehilangan kemuliaan Allah. Ya, karena kamu terputus dari sumber, gitu. Dari sumber mata air kehidupan, ya. Jadi suasana kemuliaan itu, saudara ini ya, saudara ikutin tuh. Jadi yang bilang, oh Yerusalem baru itu penuh dengan kemuliaan. Korelasinya apa? Korelasinya adalah dari sana itu sumber mata air kehidupan. 3 kali dalam kitab Wahyu itu dicatat, ya. Dikatakan bahwa Allah akan memberikan mereka mata air kehidupan. Dan yang kedua dikatakan apa? Anak domba akan apa? Menuntun mereka kepada mata air kehidupan. Ya. Nah, Bapak Ibu, ketika dibilang sumber mata air kehidupan, maut tidak ada lagi. Itu turunannya tuh, ya kan? Kalau sudah di situ ada sumber mata air kehidupan, maut tidak ada lagi. Maka itu kata pertama, dan maut tidak ada lagi. Yang keempat, tingkatan yang keempat, ketika maut tidak ada lagi apa? Tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan. Luar biasa itu. Jadi segala sesuatunya itu akhirnya dikatakan menjadi baru, saudara. Hal baru, gitu, ya. Nah, mereka akan menikmati dikatakan apa? Dari dalam tahta itu, dari tahta itu mengalir, ya, mengalir sumber air kehidupan, ya, mengalir sungai katanya, ya. Dan di kiri kanan tuh ada pohon, baru muncul kata pohon kehidupan. Itu ada pohon kehidupan. Nah, kita kembali ini, saudara, ya. Kita bahas tadi. Jadi di tengah-tengah itu adalah ujung dari perjalanan. Itu adalah ujung dari karya Allah memanggil Abraham melalui kabar baiknya, yaitu Injil. Dan Injil ini bercahaya. Cahaya Injil itu adalah kemuliaan Kristus. Cahaya Injil ini adalah kemuliaan Kristus. Nah, cahaya Injil ini yang kemuliaan Kristus itulah gambarannya Allah, gitu loh, saudara. Dan saudara bisa bayangkan ya, cahaya Injil, cahayanya kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus ini itu adalah apa? Adalah penderitaannya. Dan itulah jejaknya dia, itu adalah jejaknya Kristus. Penderitaannya. Sehingga saudara kalau baca dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Ya, ada yang baca 2 Korintus 4 ayat 17? Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Jadi dikatakan apa, teman-teman? Penderitaan sekarang ini. Penderitaan yang mana itu? Penderitaan seperti apa yang dilewati Kristus. Ya. Hanya itu kamu dipanggil untuk menderita sama seperti Kristus. Ikutilah jejaknya. Nah, yang menarik di ayat itu adalah apa? Penderitaan sekarang ini apa katanya? Mengerjakan kemuliaan kekal. Mengerjakan kemuliaan kekal.
Saudara lihat nggak? Ya, Injil cahayanya itu adalah kemuliaan Kristus. Dan itu tidak dapat dilihat oleh banyak orang, merupakan rahasia. Ya, mereka dibutahkan matanya oleh ilah zaman sampai tidak dapat melihat itu. Tetapi kamu, coba baca 2 Korintus 4 ayat 6. Apa Paulus bilang? Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Nah, saudara ya, jadi dari dalam gelap terbit terang, dan ia juga Allah, ya, yang akan katanya apa? Memberikan terang di dalam hatimu. Untuk apa? Mengetahui tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Luar biasa. Ya? Jadi cuman satu gunanya. Coba saudara bandingkan dengan Efesus 1 ayat 18 itu. Luar biasa. Jadi membuat itu terang di dalam hatimu supaya kamu dapat apa? Mengetahui Tentang kemuliaan Allah yang nampak. Tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Itu cahaya Injil. Jadi Injil yang sesungguhnya itu adalah ketika orang mengetahui kemuliaan Kristus itu. Nah, kemuliaan Kristus itu adalah penderitaannya. Makanya Paulus berani berkata, penderitaan yang kamu ya alami sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal. Karena ini adalah apa? Buah dari cahaya dari Injil, gitu loh, saudara. Ya, nah, dia memberi terang di dalam hatimu untuk mengetahui itu. Makanya Paulus juga berdoa kan di Efesus 1 ayat 18 ya, supaya aku berdoa supaya dia membuat mata hatimu terang, supaya engkau apa katanya? Mengerti pengharapan apa yang ada di dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan yang disediakan. Betapa kaya kemuliaan bagian. Itu kata-kata itu menarik. Ya betul ya Pak. Terus bagian bagi orang-orang kudus. Bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tapi ada sesuatu yang menarik di situ supaya dia membuat mata hatimu terang. Kisah 3:20, supaya Tuhan mendatangkan waktu kelegaan itu kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal di dunia ini ya yang bisa membuat kita, saudara, ada di dalam benang kusut, di dalam kompleksitas yang membuat kita tidak dapat tenang dan menemukan titik kelegaan itu. Petrus ya berdoa, Tuhan memberikan waktu kelegaan itu kepadamu. Nah, waktu kelegaan ini itu bicara mengenai di dalam Allah sendiri yang akan memberikan mata hatimu terang supaya engkau dapat mengerti. Disinilah yang dibilang pengetahuan akan kebenaran itu. Saudara dan saya ini nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk begitu simsalabim ya memiliki batin atau jiwa ya batin, atau kemudian lebih luas lagi jiwa, perasaan dan pikiran yang kemudian tiba-tiba memiliki satu pemahaman yang kuat. Kenapa? Kerinduan. Iya, tapi sebelum kerinduan adalah sesuatu satu dasar yang kuat. Kalau tidak punya pengetahuan akan kebenaran, gitu. Ya, pengetahuan kebenaran ini yang akan kemudian menjadi saudara? Menjadi senjata di dalam pikiran, gitu. Menjadi senjata dalam pikiran. Karena di dalam pikiran ini, dia akan terus bekerja, memutuskan, mengelola, menimbang, memutuskan.
setiap keputusan yang kita ambil, itu pasti menghasilkan apa, saudara? Satu nilai kemuliaan atau kebinasaan. Dia akan membawa kedua arah itu aja, kemuliaan atau kebinasaan. Nah, kita tahu kita memilih jalan kemuliaan, ya. Kita tahu kita memilih jalan kemuliaan, berbuat baik. Tapi perbuatan baik, kemuliaannya pudar. Ya, bahkan kemuliaan yang datang melalui hukum Taurat dikatakan kemuliaannya sementara. Dia akan pudar gitu. Kecuali, katanya ya, kecuali kalau mereka menemukan cahaya Injil yang adalah kemuliaan Kristus, itulah yang merupakan gambaran dari kemuliaan Allah itu. Dan jangan takut, jangan bimbang, jangan saudara ya, jangan kemudian tidak tahu apa-apa gitu ya. Tapi Alkitab berkata bahwa Ia sendiri akan memberikan terang di dalam hatimu. Ia sendiri akan memberikan terang di dalam hatimu, supaya kamu dapat mengerti kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, ini yang benar-benar kita harus selalu renungkan tuh, selalu renungkan. Kalau kita tanpa pemahaman ini, ya, kita tidak mungkin sampai gitu ya, saudara, ke satu panggilan, satu niat, satu motif, satu gerakan hati, kemudian bilang saya rindu gitu. Ya, saya rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Saya rindu ke tempat di mana Dia ada. Saya rindu untuk menikmati gitu, menikmati Yerusalem baru itu. Karena nggak mungkin kan, karena kita nggak punya gitu, nggak punya fantasi itu. Nah, yang menarik buat saya dan saudara adalah bagaimana Abraham ya memiliki jejak iman yang disebut di Roma pasal 4 tadi itu ya, memiliki jejak iman yang di tanah perjanjian itu dia menganggap dirinya jadi orang asing di tanah asing itu, ya. Dia menjadi perantau di tanah asing itu, dan dia menanti-nantikan satu kota yang lain gitu, satu kota yang lain, yaitu yang dibangun oleh Allah sendiri. Ibrani pasal 11 ya, ayat 10, 13, 16 ya. Abraham kok bisa gitu loh, saudara. Nah, kita bisa ngerti nih, oh, Allah bisa memberi orang terang di dalam hatinya untuk bisa mengerti akan kemuliaan itu. Allah mampu bekerja. Nah, caranya bagaimana? Lewat rohnya. Ya. Roh Allah bekerja. Roh Allah bekerja pada Abraham. Roh Allah bekerja pada Daud. Roh Allah bekerja pada Daniel. Ya. Roh Allah bekerja pada Yusuf. Ya. Dia penuh dengan Roh Kudus. Ya. Tetapi hari ini, ya, sejak hari Pentakosta, saudara, Pante, ya, Pentakosta, ya, sejak hari Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan. Tempat kudusku akan ada di tengah-tengah mereka. Ya, Yeskel 37 ayat 27 ya. Tempat kudusku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, waktu kelegaan itu ditandai dengan apa? Ketika Roh Kudus berdiam di dalam saya dan saudara. Apakah setelah Roh Kudus berdiam di dalam kita, kemudian waktu kelegaan itu kita nikmati sepenuhnya? Jawabannya tidak loh, saudara. Ya, tapi itu adalah mata hati kita itu dibuat terang sampai dapat melihat pengharapan yang ada dalam panggilan. Jadi kita bisa melihat pengharapan yang ada dalam panggilan. Tapi apakah kita sudah bisa bercahaya seperti bintang-bintang? Enggak. Terus jawabannya bagaimana? Nah, itulah ayat yang pertama kita tadi baca ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut.
Ayo, ya. Saya suka ayat ini karena ada kata ini loh saudara ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut supaya aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi engkau tidak sedang melakukan hal yang wasting loh saudara ya. Tidak berarti loh saudara ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Dari situ saja ya, menarik ya saudara ya. Artinya engkau setia melihat jejak jalan Kristus itu sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Ini saudara tidak usah masa sih? Gitu ya, bertanya-tanya apa benar gitu ya. Wah, ini saudara bisa dijelaskan dengan dari banyak dimensi ya. Angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini ya. Penguasa kerajaan angkasa, saudara ya. Saya baru ingat tuh Pak Tadus di Efesus 2 ayat 2 ya. Penguasa kerajaan angkasa ya. Yaitu iblis dan sekutunya. Tidak punya agenda yang lain kecuali apa? Menyesatkan. Dan saudara sampai muncul yang namanya nabi palsu. Jadi ada iblis, kemudian ada antikris, kemudian ada nabi palsu. Jadi sampai dan ketika mereka bergerak melalui apa? Satu sistematika yang terstruktur yang namanya Babel besar. Babel besar. Dan itulah pelacur besar. Saudara nanti lihat ya. Dibandingkan nih nanti. Babel besar, pelacur besar itu dibandingkan dengan Yerusalem yang baru. Nanti kita lihat sampai situ ya. Sehingga, apa katanya sehingga saudara? Saudara ya, kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saya ingat nih, Yesus pernah ngomong ya di Wahyu pasal 2 ya, melalui Rasul Yohanes ya, melalui malaikat-malaikatnya yang menyampaikannya kepada Rasul Yohanes ya. Barang siapa menang, jadi kepada barang siapa yang menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Di bagian terakhir nih teman. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Jadi ada sesuatu di kata bintang timur ini. Ketika Yesus di bagian akhir dari kitab Wahyu bilang begini, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Nah, tahu nggak, jemaat-jemaat ini kan ini, salah satunya ini, kepada jemaat, barang siapa menang. Dia katakan, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi dia sendiri adalah yang sulung di antara banyak saudara. Dan dia bilang, akulah bintang timur yang gilang gemilang. Tetapi yang menarik, barang siapa menang, kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Nah, apa ya itu ya? Nah, saya mengambil remanya dari sini. Bintang artinya kamu bercahaya di antara mereka. Kamu bercahaya di antara mereka. Kita ingatkan Wahyu 21 ayat 23 ya. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan. Karena apa? Kemuliaan Allah menerangi kota itu dan anak domba, apa katanya? Lampunya, kan? Kalau anak domba itu lampunya, maka kamu yang adalah bintang timur itu, kamu akan bercahaya ya di antara bangsa-bangsa ya, di antara mereka. Nah, ini artinya ini apa saudara? Ini artinya tuh perjalanannya kan, di dalam perjalanan di dunia ini saja saudara sudah kita dibawa dalam pengertian bahwa kita itu harus bercahaya. Ini bercahaya seperti bintang-bintang.
Saudara ingat satu ayat ya, di dalam Alkitab dia katakan begini, hendaklah, apa katanya? Terangmu Hendaklah bercahaya. perbuatanmu diketahui oleh banyak orang, supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Lengkapnya gimana tuh? Ada kata-kata yang hilang, yang saya cari malah yang hilang. Matius. Matius 5 ayat 16 ya. Coba Pak. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan. Udah kan? Gue bilang kan, yang gue cari yang hilang. Hendaklah Demikianlah hendaknya terangmu Demikianlah bercahaya. hendaknya terangmu bercahaya. Terangmu bercahaya kan? Rupanya terangmu bercahaya kaitannya dengan mereka memuliakan Bapamu yang di surga gitu. Ini ada kaitannya kalau teman-teman ingat 2 Korintus pasal 3 ayat 18 kan? Dan kita ini mencerminkan kemuliaan Allah gitu. Ya. Sekarang kita akan pasti terus-menerus ingin tahu dan cari dan ingin belajar kan? Ini gimana ya supaya kemuliaan ini sungguh-sungguh dapat sekarang berproses dalam diri saya. Ya, berproses dalam diri saya. Satu kata kunci yang kita udah temukan teman-teman ya. Ada beberapa kata kunci, tapi kata kunci yang baru-baru kita temukan itu adalah penderitaan itu mengerjakan kemuliaan kekal. Itu benar-benar menarik sekali itu kata-kata itu. Penderitaan itu mengerjakan, mengerjakan kemuliaan kekal. Jadi kalau Lukas 24 ayat 26 berkata, bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaan. Untuk masuk dalam kemuliaannya? Jadi bukankah kau harus menderita supaya itu mengerjakan kemuliaan kekal untukmu? Kan gitu kira-kira. Luar biasa ya. Nah, benar-benar kemuliaan itu katanya melebihi segala-galanya. Ya. Luar biasa nih 2 Korintus 3 dan 2 Korintus 4 ini ya. Jadi kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu dan kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang lebih besar dari itu semua? Tidak ada jawabannya, Saudara. Ya. Nah, kalau Saudara tahu, mengerti bahwa itu adalah akhir dari kehidupan kita, apapun yang engkau sedang kerjakan, apapun yang engkau di dalamnya sedang bergelut, bergumul, tuh, bergelut, bergumul, tahulah satu hal ini, it's going to be over. Itu pasti berakhir. Tapi ingat, ada yang tidak berakhir. Yaitu apa? Kekekalan. Nah, kalau bicara kekekalan itu tidak berakhir, waktu kosmis ini akan berakhir dan kekekalan tidak berakhir, pilihlah kekekalan yang benar-benar adalah hidup, yang adalah kemuliaan itu. Karena di dalam kemuliaan itulah ada sumber mata air kehidupan yang membawa kehidupan masuk ke dalam pohon-pohon kehidupan, yang membuat maut itu tidak ada lagi, kematian itu tidak ada lagi. Ya, teman-teman, ini kita harus terus ulang-ulang dalam hidup ya. Kita harus meresapi, merenungkan sampai kita mengerti esensi terdalam gitu di dalam kehidupan kita. Kalau kita ngerti itu, pembahasan kita hari Selasa dengan Pak Roni itu bahwa mengapa kita mengeluh dalam hidup? Mengapa kita mengeluh dengan beratnya tekanan menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 4 itu? Ya. Kenapa? Kan dijawab di situ. Karena kita ingin mengenakan yang baru, kita rindu. Kita rindu ke tempat kemuliaannya Bapa itu. Kita rindu, kita udah nyanyi. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu ketika engkau tidak sedang lapar, ya, fisik baik-baik saja, ya,
segala sesuatu in order gitu ya, tersusun dengan rapi, ya, sangat sangat nyaman. Kemudian melantunkan lirik itu, saudaranya, kita ada dalam suatu suasana yang ilahi, saya mau bilang begitu ya. Artinya dikuasai oleh kebenaran itu, ya, suasana ilahi, ya. Itu adalah keinginan dan kerinduan kita untuk mengenakan manusia baru, memang betul kan? Tetapi ketika kita tidak mau melepaskan manusia yang lama, maka tekanan, maka apa? Maka kita mengeluh dengan beratnya tekanan itu. Karena apa? Karena tarik menarik gitu, ya. Saudara nih baru keluar dari ruang doa, ya. Wah, dipuaskan oleh hadirat Tuhan, kan? Cara orang tahu saudara dipuaskan dengan hadirat Tuhan gimana? Kamu melimpah dengan kelegaan itu, ya kan? Batinmu itu diliputi oleh kelegaan. Nah, baru keluar kan? Terus tiba-tiba ketemu dengan seseorang gitu ya, di depan pintu, terus bilang, kita harus bayar. Baru mulai kita harus bayar, itu tensi sudah mulai berkurang. Beberapa itu udah keluar tuh. Kita harus bayar. Kalau saudara punya uang yang menurut saudara cukup, itu tidak terlalu berat untuk menangkap kata-kata itu. Tapi sebanyak-banyaknya pada saat orang udah bilang, kita harus bayar. Saudara tahu nggak? Itu adalah pergumulan itu. Itu adalah sesuatu yang menjadi perkara di dalam hidup itu. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapinya? Saudara harus memutuskan, memilih sesuatu. Ini contoh nih, saudara. Itu masih mungkin dipertimbangkan kalau kita harus bayar uang sekolah, kita harus bayar uang kuliah, kita harus bayar listrik. Ini kalau udah bilang keluar dari ruang doa, kita harus bayar listrik. Aduh, itu dasar sekali kan? Itu bersentuhan. Kalau nggak bayar listrik, besok nggak bisa doa. Itu tipis sekali. Tapi kalau misalnya kita harus bayar cicilan mobil, oh nggak ya, kalau nggak bayar ya udah mobil tarik, kan nggak apa-apa, kan nggak terlalu masalah, ya kan? Kalau mobil tidak ada kan bisa naik mobil orang, bisa naik mobil orang, bisa naik mobil angkutan umum, bisa kan, bisa naik motor, bisa akhirnya bisa jalan kaki kan, bisa gitu, sejauh kaki bisa jalan gitu. Jangan juga berjalan kaki ke Jakarta dari Rote, kan nggak mungkin. Sejauh kaki bisa jalan, buat sederhana, betul-betul buat sederhana. Itu yang kita bilang begini, kita mau mengenakan manusia baru, tapi kita enggan melepaskan manusia lama. Itu yang membuat keluhan yang berat, menekan dengan berat, gitu. Itu menarik loh kata-kata itu, saudara. Dalam semua konteks itu bisa diaplikasikan. Hanya tinggal ukurannya aja, kapasitasnya aja, gitu. Jadi kita mengeluh dengan beratnya tekanan itu karena suasana itu. Nah, Pak Tadus coba baca, Bapak yang sangat jelas suaranya, 2 Korintus pasal 5 itu ya, ayat 4, dan ada ayat yang akhirnya Paulus itu seperti meregangkan, bukan meregangkan nyawa ya, meregangkan diri juga untuk bilang, sebenarnya ini loh yang aku mau itu. 2 Korintus pasal 5 ayat 4 ya. Ya, 4 dan dan 8, Pak. Gitu. 2 Korintus pasal 5 ayat yang keempat, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat 8, tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi, saudara perhatikan, ya,
ada di dalam keluhan yang berat, yang berat. Karena apa? Karena ingin mengenakan yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Jadi kalau saudara nih merasa, aduh ada pergumulan nih, coba tes itu. Coba tes firman ini. Adakah sesuatu yang baru saudara inginkan, tapi yang lama nggak mau dilepas? Kalau rasa nih ada tekanan yang berat. Jadi kalau teman-teman nggak pernah tuh kalau ada orang yang misalnya ada masalah gitu, saya cuman mengecek 2 hal itu aja, mana nih yang bisa dipotong nih. Ini yang targetnya turunin atau yang bawahnya yang dipotong gitu supaya deket gitu. Itu aja sebenarnya kan. Kalau orang sakit gimana Pak? Kalau orang sakit, tahu nggak saya jawabnya apa? Bapak nikmati sakit ini seperti via dolorosa gitu. Udah selesai kan? Jadi nggak mikir sembuh. Nah, kan gitu. Dia membuat keluhannya itu karena dia pikir sembuh. Teman-teman, saya sempat beberapa jam ya ada di dalam rasa nyeri itu saudara, beberapa jam loh. Jadi Tuhan tuh bisa juga kasih saya dalam berapa nyeri. Di dalam situ saya nikmati loh saudara, saya nikmati via dolorosa. Saudara, apa yang terjadi? Seketika, hanya hitungan jam itu saudara, seketika rasa yang bisa seperti kita mau mati itu hilang. Dan hilangnya juga nggak tahu gimana hilangnya tuh. Nah, jadi ketika kita ada dalam pergumulan, coba uji itu. Adakah yang lama yang ingin kulakukan, tapi yang baru, tapi yang lama ini nggak saya mau lepas gitu. Salah satunya saudara. Nah, tapi Paulus keputusannya jelas. Coba ayat 8 itu Paulus keputusannya jelas. Tetapi hati kami tabah. Oke, ya. Elsa udah bilang kemarin, pasti kita mengeluh. Memang kan? Kenapa? Kenapa kita pasti masih mengeluh? Coba ada yang jawab singkat nggak? Karena masih berdiam di kemah. Ya, kemah yang masih ada di dalam kemah yang fana, ya. Masih ada di dalam kemah. Roma 8 ayat 23, ya. Terus yang ini juga ya, 2 Korintus 5 ayat 4 atau 1 Korintus 15 ya. Ayat 51 52 itu kan yang tubuh yang. Nah, tapi ayat 8-nya bilang apa di sini Saudara? Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka. Jadi dia tahu pilihannya Paulus. Ya. Paulus bilang apa? Tetapi kami terlebih suka, ya. Tetapi terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Bagaimana sampai punya dorongan hati yang kuat seperti itu? Tetapi terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Terlebih suka kami pakai pakaian yang baru gitu. Ya, pakai pakaian yang baru, ya. Artinya apa? Tak ku ingini lagi gitu. Indahnya dunia ini karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Saudara kalau pengen ini juga tuh bisa diulang-ulang tuh di terakhir. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Kalau belum yakin nyanyi lagi. Tapi saudara tahu nggak, nyanyi terus juga nggak bisa yakin loh. Kecuali apa? Pengetahuan akan kebenaran. Semakin saudara mengetahui kebenaran itu, Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran itu dengan kekayaan, kemuliaan di dalam firman itu. Dan itulah yang disebut, kita nanti bahas minggu depan ya, itulah yang disebut firman itu menguduskan. Makanya Yesus sendiri bilang, aku menguduskan diriku. Aku menguduskan diriku. Artinya apa? Dia harus masuk ke dalam via dolorosanya, penderitanya. Supaya apa? Dia menjadi cahaya kemuliaan Allah. Sehingga dia adalah menjadi apa? Gambaran Allah itu.
Harus sampai situ. Nah, kamu katanya, kamu juga. Kalau kamu menang, Yesus bilang apa? Kukaruniakan bintang timur. Luar biasa. Amin. Jadi kalau kamu menang sama seperti aku, kamu kukaruniakan apa? Bintang timur. Hendaklah terangmu bercahaya. Hendaklah terangmu bercahaya. Kamu jadi bintang timur. Kamu bercahaya di tengah-tengah mereka. Kamu bercahaya. Sehingga apa? Pada saat Kristus datang, ya, jika kamu turut menderita bersama dengan dia mau bilang gini, Pak Tadus, kamu juga akan bercahaya seperti dia, gitu. Ya, kan gitu, kan? Jadi kalau kamu ikut menderita bersama dia, maka kamu juga akan bercahaya seperti dia bercahaya. Yaitu apa? Cahaya kemuliaan. Gitu. Itulah sesungguhnya. Ya. Haleluya. Terima kasih ya teman-teman. Kita selesai di sini dulu. Terpujilah Kristus. Mari kita tutup dalam doa ya. Bapa, di tempat Engkau yang jauh tak terhampiri, kami menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Yaitu ketika firman-Mu ini menyapa kami, membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup di dalam hati kami, sehingga kami menemukan kelegaan itu, Bapa. Kelegaan yang menuntun kami kepada pengharapan, bahkan mengetahui betapa besarnya kekayaan di dalam panggilan-Mu itu, Tuhan, yaitu panggilan kepada kemuliaan yang kekal. Setiap firman itu juga membukakan kami satu rahasia-rahasia yang Kristus sendiri sudah singkapkan. Luar biasa. Kami mengucap syukur untuk segala berkat rohani ini. Kami mengucap syukur untuk berkat surga ini kepada kami semua. Biarlah setiap berkat ini, Tuhan, dapat menuntun memimpin kami untuk dapat tetap teguh dan setia sampai akhir. Dan kami percaya Engkau yang memegang semua, Tuhan, skenario, sehingga skenario ini pastilah merupakan pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang pasti Engkau akan selesaikan sampai akhir di dalam kami, ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan diri kami untuk Tuhan bentuk, untuk Tuhan perlengkapi, untuk Tuhan kuatkan, untuk Tuhan teguhkan sampai akhir. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan juga anak-anak-Mu yang hadir di dalam Zoom Fellowship malam hari ini. Engkau yang terlebih tahu setiap pergumulan, penderitaan yang mereka jalani. Ketika memilih Kristus sebagai satu-satunya andalan dan sumber penyelesaian konflik, masalah, kompleksitas dalam hidup mereka. Hamba percaya Engkau turut bekerja di dalamnya dan memimpin mereka kepada jalan keluar sehingga mereka dapat menanggungnya. Bahkan Engkau dapat memperlihatkan ke mereka, yaitu firman yang hidup, yaitu tanda-tanda ajaib besar yang Engkau sendiri peliharakan sebagai kebesaran-Mu dalam hidup mereka. Jalan keluar mereka akan temukan di dalam nama Yesus. Engkau yang percaya malam hari ini dan diberkati bersama dengan saya katakan, amin. 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 Terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih Pak Hans. Terima kasih. Tadi yang mengenai Roma 4 itu ya,